Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta berkah. Semoga selalu serta salam tercurahkan kepada Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para saudara muslimku, marilah kita untuk tingkatkan ibadah diri kita, sholat, ngaji pun dan zikir pun kepada Allah dengan tingkat yang lebih baik, bukan yang lebih buruk. Para saudara, bagaimana diri kita kita bersama itu menghargai suatu pemberian Allah, apapun bentuknya. Banyak manusia itu tidak menghargai, tidak menyukuri apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya berupa rezeki, bukan hanya berupa uang, bukan hanya berupa materi, tetapi apabila kita diberikan ujian, teguran, karena itu wajib kita syukuri. Ahlakumun ahadakumul kuhal muturan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu peringatan kepada suatu kaum, menurunkan suatu peringatan kepada suatu hambanya. Itu tandanya hambanya dekat kepada Allah. Kalau hambanya tidak dekat kepada Allah, maka apapun yang dikerjakannya tidak akan ada peringatannya. Oleh sebab itu, para saudara, kalau kita diberikan suatu keperingatan, rezeki ataupun jodoh ataupun apapun itu, dan juga berupa seperti ujian, berupa dengan seperti teguran, kita harus bersyukur. Kita diberikan umur, kita harus bersyukur. Gunakanlah umur dengan baik, gunakanlah umur dengan sholat, gunakanlah umur sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mengartikan di mana rezeki itu hanya berupa uang, materi, jabat, martabat, tetapi manusia itu salah mengartikan. Sebagaimana rezeki itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahat, "Manaqukum minaqul haqu adarakum manakullah minakban zahukum manazakulun minakullah manasyaron." Apapun yang terjadi di dalam muka bumi, termasuk kepada manusia ini, termasuk kepada hamba Allah, apapun yang terjadi, apabila itu berasal dari Allah, maka wajib kita syukuri. Menghargai pemberian Allah, mungkin jodoh, mungkin mati, kematian, rezeki, ataupun apapun itu, dan juga berupa seperti peringatan yang diberikan oleh Allah, itu yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah salah akan memberikan sesuatu kepada umatnya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah salah memberikan sesuatu teguran kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah salah memberikan sesuatu yang benar di hadapan hambanya, di hadapan umatnya. Jadi di saat Allah memberikan suatu ujian, jangan mengeluh kepada Allah. Jangan terus mengeluh seakan-akan diri kita itu semua kehidupan diri kita itu apa yang kita kerjakan itu dalam keadaan salah di hadapan Allah yang disalahkan oleh kita. Nah, itu jangan. Oleh sebab itu, apapun yang kita kerjakan, apabila itu murni salah kita, jangan pernah menyalahkan takdir Allah. Jangan pernah menyalahkan apa yang Allah turunkan. Jika Allah mengatakan itu ujianmu, maka seumur hidupmu jangan kau sering menganggap semua yang kau lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu salah, menganggap itu berasal dari Allah. Oleh sebab itu, para saudara, apapun yang kita dapat, itu wajib kita syukuri. Wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insyirah, di mana ayat ke-74 yang artinya illah kunu lil kulli habbanukul habdarumu minafatukum ahtasyabu mata absarukul habdakunukul lahu kul kafir. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah, baik itu berupa apapun itu, maka dialah di saat diberikan rezeki Allah, rezeki uang, rezeki umur, rezeki keadaan tentram, hidup nyaman, kita tidak bersyukur. Tetapi kalau kita terus-menerus meminta kepada Allah, kita menekan Allah sebagaimana Allah mengabulkan dan menjabahkan doa kita, itu salah. Karena apa? Al-aradum hatudumakul hakaron. Meskipun kamu berkata satu kata, kita meminta kepada Allah, jangankan satu kalimat kita meminta, satu kata pun Allah jabahkan. Kalau doa kita memang Allah kabulkan. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan itu, di dalam kehidupan kita, para saudara, kita harus bersyukuri apabila itu merupakan dalam skenario hidup kita.
Oleh sebab itu, marilah para saudara bersatu sebagaimana kita menghormati, menghargai, menghormati dan menghargai itu bukan hanya dilakukan sesama saudara muslim. Dilakukan sesama para teman, kepada saudara, kepada orang tua, kepada family, tidak, tetapi saling menghormati, menghargai, pemberian, pengambilan apa yang Allah berikan dan apa yang Allah ambil dari kita, itu wajib kita syukuri. Innalil haddaniku wa kutakron wa hadakun manasyabadan muhudizahuman kul haddakul amsyur. Allah memberi sesuatu kepada suatu kaum, memberi apapun itu, mungkin kesakitan, mungkin kesusahan, ekonomi susah, pikiran susah, sesat dalam kehidupan. Nah, disitulah kalau Allah Subhanahu Wa Taala ingin merubah dalam kehidupan kita, dan jangankan satu kalimat kita meminta apapun di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, satu kata pun Allah akan menjabarkan. Jadi apapun yang kita kerjakan dalam kesalahan dalam kehidupan itu, jangan pernah menyalahkan suatu takdir yang Allah ciptakan, yang Allah takdirkan kepada diri kita. Kalau kita menduakan Allah, musyrik kepada Allah, ada yang mengatakan seandainya diri kita itu tidak miskin, suatu umat tidak akan menduakan Allah. Tapi itu salah. Kemiskinan, nasib suatu kaum jangan dijadikan alasan sebagaimana engkau menduakan Allah, sebagaimana engkau menyekutukan Allah, sebagaimana engkau juga menduakan Allah. Oleh sebab itu, marilah kata para saudara, di dalam kehidupan kesalahan kita itu jangan dijadikan alasan di hadapan Allah. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah salah menciptakan suatu keadaan, tidak akan pernah salah menciptakan suatu takdir, tidak akan pernah salah menciptakan suatu hambanya dengan dalam keadaan lurus. Kalau kita berbelok ke kiri, maka Allah belokkan lalu lurus ke depan. Kalau umatnya selalu Allah luruskan jalannya ke depan, tetapi kalau kita tetap mengambil egois diri kita belok ke kiri, ke kanan, ke kiri dalam kehidupan, maka sesatlah dirimu, tidak sampai dengan titik kehidupanmu, titik apa yang kita capaikan dalam kehidupan. Oleh sebab itu, marilah para saudara bersatu, marilah kita bersatu untuk sesama umat muslim, bukan hanya umat muslim, semua umat-umat yang ada di muka bumi ini, kita harus menghargai, menghormati pemberian siapapun itu, dimanapun itu. Oleh sebab itu saya akhiri mizakullahu tazakunum manazakullahu wakum unfa biratikum mutaqinakum wa syarun. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, ada ibu. Alright.